Shalom dan selamat pagi sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudari berada di dalam kondisi yang baik ya. Di pagi hari ini bertemu kembali di dalam Morning Call GPIB Jumat 21 Maret 2025 bersama dengan saya Pendeta Timotius. Maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Maka daripada itu, mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini, sebelum kami menjalani tugas dan tanggung jawab aktivitas kami, kerja dan layan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi dasar kehidupan kami dan menuntun kami untuk menjalani hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh betul-betul memahami dan menghayatinya di dalam kehidupan beriman ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab di dalam Morning Call pagi ini dibacakan dari kitab Yesaya pasal 5, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesaya pasal 5, ayat yang pertama dan yang kedua berdasarkan terjemahan baru edisi kedua yang menyatakan di bawah judul perikop nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur. Tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Pembacaan kita di pagi hari ini berdasarkan Yesaya 5 ayat 1 dan 2 mengajak kita merenungkan tema yang berjudul buah yang Tuhan harapkan. Yesaya menggambarkan dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Namun ia menjadi gambaran dari umat Tuhan, yaitu Israel Yehuda. Dan Tuhan sebagai kekasih hati mereka. Yang menggambarkan Tuhan sebagai seseorang yang memiliki kebun anggur, yang merawat dan memelihara kebun anggurnya. Ia mencangkulnya, ia membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan yang terbaik. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Namun kemudian ketika tiba waktunya untuk memanen hasil dari kebun anggur ini, ternyata hasil buah-buah anggur dari kebun ini menghasilkan buah anggur yang asam. Tentu saja memang ada buah anggur yang manis dan asam. Namun harapan sang pemilik kebun anggur ini tentu saja adalah anggur yang manis supaya bisa dinikmati. Dan dalam hal inilah kemudian tentu saja apa yang dihasilkan dari pokok-pokok di dalam kebun anggur ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pemilik kebun anggur. Saudara-saudariku, sahabat GPIB yang terkasih, tidak hanya kita mau melihat bahwa Tuhan menjadi kekasih hati kita yang mempersiapkan yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik yang bisa Ia berikan, yang mau Ia berikan. Tetapi juga saudaraku, Tuhan sebagai sang pemilik kebun anggur, Ia juga mau supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baik dari kebun anggur yang telah Ia sediakan itu. Hal selanjutnya juga saudaraku yang mau kita renungkan bersama-sama adalah kita selalu juga mendengar bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur. Yang artinya kita selalu mendengar lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya supaya kita berbuah bersama-sama dengan Ia.
Anggur atau pokok anggur adalah hal yang familiar ditemukan pada saat itu. Artinya anggur selalu dipakai, baik di dalam minuman-minuman, maupun juga di dalam setiap kebutuhan terkait juga dengan makanan orang-orang pada saat itu. Dan Tuhan mau bahwa kita tidak hanya menjadi anggur yang umum-umum saja, tapi menjadi anggur yang manis, yang membawa kebaikan, membawa hal-hal baik bagi diri kita, keluarga kita, bahkan sekeliling kita. Tapi tahukah saudara, kenapa anggur identik atau anggur sering dipakai untuk mengungkapkan kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen seperti kita? Karena anggur, di dalam satu tangkai anggur begitu, ada begitu banyak buah-buah anggur. Yang artinya mau berbicara tidak hanya berbuah baik, manis gitu ya, tapi berbuah banyak. Tentu saja tidak hanya sekedar kuantitas, melainkan juga kualitas dari buah itu sendiri. Maka mengawali hari ini, Tuhan harapkan kepada kita bahwa biarlah kiranya kita boleh berbuah dengan baik. Berbuah seperti pokok anggur. Tidak hanya banyak, tapi juga boleh manis. Boleh dirasakan oleh siapa saja. Tuhan menolong, memberkati saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Ketika mengawali kerja layan hari ini, bahkan juga menjalani kehidupan hari demi hari. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan persiapkan dan sediakan bagi kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan di samping itu ya Tuhan, kami juga mau menjadi cabang-cabang dari pokok anggur yang Engkau miliki. Kami mau berbuah banyak, berbuah kebaikan, berbuah hal-hal yang manis di dalam kehidupan kami yang dapat kami berikan, baik untuk Engkau, untuk sesama, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasihi. Mengawali kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan juga kehidupan kami ke depannya. Pakailah kami Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah yang Engkau inginkan dan harapkan bagi dunia di mana kami berada. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan saja yang terus memakai kami dan menunjukkan kuasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini, sahabat GPIB yang terkasih. Kiranya boleh menjadi kekuatan, kesegaran, dan dasar kehidupan beriman kita bersama-sama dimanapun kita berada. Teruslah bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kerjakanlah apa yang Ia percayakan dengan segenap hati, dan nikmatilah nanti hasilnya yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap saudara-saudari sekalian. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.